Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma fasholli wa sallim ala man auha ilaihi ma auha Sidna wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa man yaqtafa, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat tak terhingga, sehingga dengan nikmatnya kita bisa melakukan aktivitas, terutama aktivitas ibadah, yaitu berupa belajar atau mencari ilmu. Langsung saja, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam materi Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidupku. Itu adalah bab 4, yang mana minggu kemarin setelah dibahas mengenai Al-Quran, baik dari pengertiannya atau kedudukannya, kandungannya, ya, yang dimana kandungan itu ada akidah atau berkaitan dengan keimanan kita, ya, syarat itu ibadah. Ada yang ibadah mahdhu, ada yang ghair mahdhu. Mahdhu itu langsung pada Allah, ya, tidak ada kaitannya dengan manusia. Seperti sholat, puasa itu benar-benar murni kepada Allah. Tapi kalau ghair mahdhu atau tidak langsung, itu ada kaitannya atau interaksi dengan sama makhluk, ya. Yaitu dalam hukum Islam disebut muamalah, ya, seperti ada jual beli, transaksi lainnya seperti gadai, ya, sewa menyewa dan lain sebagainya. Sudah selesai. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu hadis atau sunnah. Pengertian hadis atau sunnah itu secara bahasa hadis berarti perkataan atau ucapan. Tapi menurut istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau takririyah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian, hadis bisa dikatakan sunnah. Akan tetapi para ulama hadis membedakan hadis dengan sunnah. Hadis adalah ucapan atau perkataan Rasulullah, sedangkan sunnah adalah segala apa yang dilakukan oleh Rasulullah yang menjadi sumber hukum Islam. Jadi kalau hadis itu semua aktivitas Nabi Muhammad, tapi kalau sunnah yang hanya dijadikan untuk hukum-hukum Islam saja. Adapun perincian ataupun isi-isi yang ada di hadis itu sebagai berikut. Ada sanad, ada matan, ada rawi, ya. Nah, sanad itu kelompok orang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah sampai kepada kita sekarang, ya. Jadi kalau umpama ada pesan dari, contohlah ya, dari kepala sekolah nih, ya, menuju ke siswa, itu tidak langsung ke siswa, biasanya ke guru dulu atau ke wali kelas. Ke wali kelas sampaikan ke KM. Nah, ke KM barulah ke siswa. Itu runtutan seperti itu namanya sanad. Seperti halnya tadi, ya, hadis itu sama. Kita itu dari siapa? Tidak langsung waqala Rasulullah, tidak. Tapi saya dari guru saya dari gurunya, gurunya dari gurunya lagi, gurunya dari kitab anu, dan seterusnya sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya hadis. Tadi persambungan berita hadis yang disampaikan turun temurun kepada kita sampai sekarang. Nah, kalau matan, ada syarah, ada matan hadis, ada syarah hadis. Matan itu pokok inti dari lafaz atau kata-kata Rasulullah tadi. Tapi kalau syarah itu perkataan Rasulullah atau hadis tersebut sudah dijabarkan oleh para ulama, ya, berdasarkan ilmu-ilmu para ulama. Ada itu ilmu
mantek itu logika, ada ilmu balaghah, karena banyak hadis-hadis yang tidak bisa langsung dipahami segitu saja. Jadi ada matan, lafaz inti, ada syarah. Syarah itu yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Lanjut, ada juga yang terakhir rawi. Rawi itu yang meriwayatkan hadis. Artian Rasul itu biasanya menyampaikan kepada sahabat siapa? Nah, sahabat itulah yang makanya suka ada an Aisyah atau an Abu Hurairah, dari Abu Hurairah Rasulullah berkata, atau dari Siti Aisyah Rasulullah berkata, an Abi Sa'id dan seterusnya. Jadi Rasul itu menyampaikan hadis itu kepada siapa? Itu namanya rawi. Sahabat tersebut diturunkan kepada teman-temannya atau kepada sahabat yang lainnya. Sahabat lainnya turun kepada dan seterusnya sampai kepada kita. Ya. Nah, itu. Lanjut. 2, kedudukan hadis atau sunnah sebagai hukum Islam, ya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah ia, dan apa-apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Quran surat Al-Hasyr ayat 7. Jadi kita itu melakukan ibadah atau melakukan sesuatu itu berdasarkan atau bersumber dari perkataan atau hadis Rasulullah SAW. Ada juga fungsi hadis kepada Al-Quran, ya. Nah, diantaranya banyak lafaz-lafaz Al-Quran yang sulit dipahami oleh Al-Quran itu sendiri, makanya diperjelas oleh hadis. Contohnya di sini ada menjelaskan ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Contoh, memerintahkan sholat, ya. Dalam Al-Quran ada aqimus sholat wa atuz zakah, ya. Nah, itu sangat bersifat umum sehingga diperjelas dengan hadis Rasulullah tentang sholat, baik tentang tata cara maupun jumlah bilangan rakaatnya untuk menjelaskan perintah sholat tersebut. Misalnya, keluarlah sebuah hadis yang berbunyi, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Itu hadisnya, ya. Tuh contoh. Masih banyak ya, tapi singkat aja. Yang keempat, ini nih yang paling penting, macam-macam hadis. Ya, banyak macam-macam hadis itu. Pertama, hadis mutawatir, ada hadis masyhur, ada hadis ahad. Nah, ya, oke. Kita bahas dari mulai hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi atau banyak orang sahabat, ya, baik dari kalangan sahabat ataupun generasi sudahnya, dan dipastikan di antara mereka tidak bersepakat dusta atau bohong. Tidak ada yang bersekongkol bahwa ini adalah kebohongan yang dibikin oleh mereka. Itu benar-benar perkataan Rasulullah SAW, ya. Contohnya sebagai hadis berikut. An Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu finnar. Rahul Bukhari wa Muslim. Ya, artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa atau siapa saja yang berdusta atas nama diriku dengan sengaja, maka tempatnya adalah neraka. Ini sangat teguran buat kita, ya, sangat harus diperhatikan oleh kita. Artian hadis yang kedudukannya, posisinya kedua setelah Al-Quran, Rasulullah mengatakan seperti ini, barang siapa berkata atas nama saya, artian barang siapa yang bikin hadis atau mengada-ngada
Seolah lainnya adalah perkataan Rasulullah padahal bukan, ya, dengan sengaja. Maka falyatabawwa, siapkanlah maq'adahu finnar, tempatnya di neraka. Maka pesanlah tempatnya di neraka. Jadi ada lagi hadis yang mengatakan man tafassara Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu finnar. Barang siapa yang mentafsiri Al-Qur'an dengan pendapatnya sendiri, maka siapkanlah tempatnya di neraka. Kedua sumber hukum Islam ini itu sangat krusial, sangat harus hati-hati, sangat harus waspada, harus melalui tafsir atau kajian dari ilmu-ilmu yang lain untuk memahami sebuah hadis tersebut, ya, atau Al-Quran apalagi. Jadi ketika kamu baca Al-Quran, baca hadis, itu jangan langsung dipahami mentah-mentah, harus ada tafsir dari para ulama yang lebih paham ilmunya, ya. Contoh hadis nih, contoh al-jannatu tahta min aqdami ummahatiha, ya, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Kalau kita makan mentah-mentah hadis tersebut, niscaya kita akan kebingungan, surganya mana? Di telapak kaki ibu. Kan berarti butuh tafsiran para ulama, maksudnya apa? Nah, seperti itulah hadis, apalagi Al-Quran. Makanya jangan sekarang banyak orang-orang yang kembalilah kepada Al-Quran dan hadis. Aduh, tidak bisa, ya. Ya, kalau maksudnya kembali ke Al-Quran dan hadis itu maksudnya kepada terjemah, ini kurang tepat. Kita butuh tafsir para ulama, ya. Para ulama lebih memahami maksud-maksud, ya, dengan kajian ilmu-ilmu ditunjang oleh ilmu-ilmu yang lain. Ada ilmu nahwu, shorof, mantek, balaghah, tafsir, ma'ani, bayan, dan seterusnya, ya. Jadi hadis mutawatir itu semua orang itu sepakat bahwa itu adalah hadis Rasulullah. Banyak, maksud minimal banyak. Kalau hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang sahabat atau lebih, ya, yang tidak mencapai derajat mutawatir, namun setelah itu tersebar dan diriwayatkan oleh sekian banyak tabi'in, sehingga tidak mungkin bersepakat dusta. Contoh hadis jenis ini adalah orang Islam adalah orang yang tidak mengganggu orang lain dengan lidah dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ahad. Nah, ini nih hadis ahad. Hadis ahad yang hanya diriwayatkan oleh 1 atau 2 orang perawi, sehingga tidak mencapai derajat mutawatir dilihat dari segi kualitas, sehingga tidak mencapai derajat mutawatir. Perawi hadis dibagi dalam 3 bagian. Pertama, hadis sahih, hadis hasan, ya, dhaif dan maudhu, ya. Nah, sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kuat hafalannya, tajam penelitiannya, sanadnya bersambung kepada Rasulullah, tidak tercela dan tidak bertentangan dengan riwayat orang yang lebih terpercaya. Hadis ini dijadikan sebagai sumber hukum dalam beribadah. Kedua, hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil tetapi kurang kuat hafalannya, sanadnya kurang bersambung, tidak cacat dan tidak bertentangan sama seperti hadis sahih. Hadis ini dijadikan sebagai landasan mengerjakan amal ibadah. Ketiga, hadis dhaif, yaitu hadis yang tidak memenuhi kualitas hadis sahih dan hasan. Para ulama mengatakan bahwa hadis ini tidak dapat dijadikan sebagai hujah atau dalil senjata, tetapi dapat dijadikan sebagai motivasi dalam beribadah. Jadi kalau kita menemukan hadis yang dhaif, itu cukup untuk dalil kita ibadah untuk diri sendiri, ya. Ada puasa, anjurannya puasa dari hadis, baik, lakukanlah. Itu cukup menjadi ibadah untuk diri sendiri, tapi tidak untuk disebarkan. Hadis maudhu, hadis yang bukan bersambung kepada Rasulullah, atau hadis palsu. Nah, ini nih, dusta, bohong. Dikatakan hadis padahal sama sekali bukan hadis. Hadis ini jelaskan
Di hadis ini jelas tidak dapat dijadikan landasan hukum hadis ini tertolak ya. Oke, mungkin itu penyampaian saya pada kali ini ya mengenai hadis dan sunnah. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan manfaat. Semoga kalian jadi orang sukses semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya akhiri ya. Semoga kalian sehat, semangat terus belajarnya ya. Kita doa semoga kita bisa bertatap muka lagi. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.